Jenis gangguan saraf apa yang Anda derita? Barangkali jawaban Anda seperti ini. Saya terkena saraf terjepit. Ataupun jawaban Anda, saya kena saraf kejepit. Ataupun Anda akan jawab, saya kena saraf tepi. Apakah ketiga-tiga jawaban Anda benar? Kalau benar, Anda tahu dari mana? Kalau Anda belum pasti jenis gangguan saraf apa yang sedang diderita, maka tenang saja. Karena saya akan mengasih tahu penyakit saraf mana yang sedang dialami itu. Itu pun dengan cara detail, serta saya juga akan kasih tahu gejalanya yang persis. Dan saya juga akan mengajarkan pada Anda apa yang Anda harus lakukan atau tindakan apa yang tepat jika tangan atau kaki Anda kebelakangan ini sering terasa seperti kram, kebas, kesemutan, nyeri, lemah otot, terasa panas pada kedua-dua belah tangan dan kaki atau sebelah tangan dan kaki. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bertemu sekali lagi di dalam acara The Cure Home Remedy dan saya Sheikh Muhammad Syafiqul Islam. Jika Anda belum sempat subscribe channel ini atau Anda belum subscribe channel ini, tolong tekan tombol subscribe di bawah ini serta jangan lupa tekan tombol lonceng untuk video terbaru dari saya. Coba lihat atau perhatikan kembali asupan vitamin Anda. Karena jika Anda kekurangan vitamin dan minerals dapat menyebabkan penyakit saraf. Berbagai keluhan tersebut bisa menandakan gangguan saraf kejepit, saraf terjepit, saraf tepi. Itu semua terjadi akibat kekurangan vitamin neurotropik. Apa itu vitamin neurotropik? Vitamin neurotropik adalah kelompok vitamin yang terdiri dari vitamin B1, thiamin, B6, pyridoxine, dan vitamin B12, cobalamin. Masing-masing vitamin memiliki fungsi tersendiri, tapi ketiganya sama-sama penting bagi kesehatan sistem saraf dan meningkatkan fungsi saraf. Sebentar saya akan mengasih tahu sumber vitamin B1, B6, dan B12. Tapi sebelum itu Anda wajib tahu fungsi saraf yang sebenarnya. Beberapa fungsi tubuh yang dikontrol oleh sistem saraf adalah: yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan otak. Yang kedua, sensasi dan persepsi. Yang ketiga, pikiran dan emosi. Yang keempat, proses belajar dan ingatan. Yang kelima, pergerakan, keseimbangan dan koordinasi. Seterusnya, tidur, pemulihan dan rehabilitasi, suhu tubuh, pernafasan dan detak jantung. Anda mungkin belum tahu bahwa terdapat 3 macam jenis saraf pada tubuh manusia, yaitu yang pertama, saraf otonom. Saraf ini berfungsi mengontrol gerakan tubuh yang tidak disadari atau gerakan tubuh setengah disadari, seperti detak jantung, tekanan darah, pencernaan, dan pengatur suhu tubuh. Yang kedua, saraf motorik. Jenis saraf yang mengontrol gerakan dengan mengirimkan informasi dari otak dan tulang belakang menuju ke otot. Yang ketiga, saraf sensorik. Saraf ini akan mengirimkan informasi dari kulit dan otot kembali ke tulang belakang dan otak. Informasi ini diproses agar manusia merasakan sakit atau sensasi lainnya. Gejala sakit saraf. Jenis penyakit saraf ada banyak dan gejalanya dapat dibedakan dari jenis saraf yang mengalami gangguan atau kerusakan, yaitu sakit saraf otonom. Pada umumnya berupa berkeringat terlalu banyak,
mata dan mulut kering, sulit buang air besar, disfungsi kandung kemih, dan disfungsi seksual. Kalau sakit saraf motorik pada umumnya berupa kelemahan otot, atrofi otot atau ukuran otot mengecil, otot berkedut, dan kelumpuhan. Kalau sakit saraf sensorik pada umumnya berupa nyeri, sensitif, kebas, atau mati rasa, kram, kesemutan, perih, dan gangguan kesadaran. Penyebab sakit saraf selain faktor keturunan seperti penyakit Huntington dan perkembangan saraf tidak sempurna seperti spina bifida. Yang ketiga, rusak atau matinya sel saraf seperti penyakit Parkinson dan penyakit Alzheimer. Penyakit pada pembuluh darah otak seperti stroke. Cedera seperti cedera otak atau tulang belakang. Kanker seperti kanker otak. Epilepsi, infeksi, bakteri, virus, jamur, atau parasites. Contohnya adalah meningitis. Selain kondisi tersebut, sakit saraf juga terkena karena neurotropik vitamin. Apa itu vitamin neurotropik? Walaupun hampir semua vitamin dan mineral bermanfaat bagi kesehatan sistem saraf, namun pada umumnya vitamin neurotropik memiliki manfaat khusus bagi sistem ini. Berikut adalah sederet fungsinya bagi kesehatan saraf Anda. Yang pertama, vitamin B1 juga dikenali sebagai thiamin. Untuk usia 14 tahun ke atas membutuhkan 1,3 mg vitamin B1 setiap harinya. Fungsi utama vitamin B1 adalah membantu sel mengubah karbohidrat, lemak, dan protein menjadi energi. Energi yang dihasilkan kemudian digunakan untuk menjalankan berbagai aktivitas seluruh sel pada tubuh, terutama sel-sel otak dan sistem saraf. Sebagai vitamin neurotropik, vitamin B1 berfungsi sebagai pelindung dari kerusakan sekaligus mendukung aktivitas sel saraf. Kekurangan vitamin B1 akan menimbulkan gejala berupa kesemutan, rasa tertusuk atau terbakar pada lengan dan kaki, berkurangnya kemampuan refleks, serta tubuh jadi lesu. Sekarang sumber vitamin B1, Anda bisa memenuhi kebutuhan vitamin B1 dengan mengonsumsi daging sapi, kacang-kacangan, beras, serta sayur-sayuran untuk mengoptimalkan asupan vitamin B1 harian. Yang kedua, vitamin B6 atau pyridoxine. Orang dewasa di atas usia 14 tahun disarankan untuk mengonsumsi 1,2 mg vitamin B6 setiap harinya. Vitamin B6 memiliki peran penting dalam produksi neurotransmitter. Neurotransmitter adalah senyawa kimia yang berfungsi membawa, mempercepat, dan menyeimbangkan pengiriman sinyal antara beberapa sel saraf atau dari sel saraf menuju ke jaringan tubuh. Vitamin neurotropik ini juga dibutuhkan dalam pembentukan myelin. Myelin adalah selumbung pelindung sel saraf yang dapat mempercepat pengiriman sinyal. Jika myelin rusak, penghantar sinyal akan terhambat dan sel saraf dapat mengalami kerusakan. Kerusakan saraf akibat kekurangan vitamin B6 ditandai dengan kebas, kesemutan, dan gangguan keseimbangan. Kondisi ini bisa dicegah dengan mengonsumsi makanan kaya vitamin B6 seperti salmon, daging merah, kacang-kacangan, dan pisang.
Yang ketiga, vitamin B12 atau kobalamin. Setiap hari, pria dan wanita yang berusia di atas 14 tahun membutuhkan 2,4 mikrogram vitamin B12. Vitamin B12 dibutuhkan untuk menjaga fungsi normal sistem saraf, membantu produksi sel darah merah, serta membentuk DNA. Metabolisme sel juga sangat bergantung pada vitamin B12 karena vitamin ini diperlukan dalam pembentukan energi dan asam lemak. Seperti vitamin neurotropik lainnya, kekurangan vitamin B12 dapat menyebabkan kebas serta kesemutan, terutama pada tangan dan kaki. Jika kondisi ini terus berlanjut, jika kekurangan vitamin B12, maka dapat bertambah parah dan memicu kerusakan permanen pada sel otak serta sistem saraf. Vitamin B12 banyak terdapat pada ikan, daging merah, daging ayam, telur, serta susu dan produk turunannya. Vitamin neurotropik berupa vitamin B1, B6, dan B12 memiliki peran yang amat besar dalam memelihara kesehatan saraf Anda. Kekurangan asupan ketiga vitamin ini dapat menyebabkan gangguan, bahkan kerusakan saraf yang bersifat permanen. Bagi Anda yang sering mengalami kesemutan, kram, serta kebas pada lengan dan kaki, BAB tidak lancar. Selain kesemutan tangan dan kaki, kekurangan neurotropik bisa menyebabkan kesemutan pada anggota badan yang lain seperti kesemutan pada wajah, bahu, paha, bahagian belakang leher, kesemutan pada kepala. Wajib ambil tindakan yang tepat dan jangan abaikan gejala ini agar saraf tetap sehat dan Anda dapat beraktivitas dengan lancar. Sekiranya Anda telah menonton video ini sampai akhir tanpa melewatinya, saya harap Anda sudah tahu cara untuk mengatasi penyakit saraf secara alami dan Anda pun sudah tahu apa itu neurotropik. Jika Anda mencoba dengan cara ini, insya Allah Anda akan bebas daripada masalah penyakit saraf. Ya teman-teman, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.